Halo, kembali lagi di YouTube channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya. Baik, hari ini saya akan membahas tentang slow learner. Apa sih slow learner itu? Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa, kenapa ya anak saya ini sudah diajari berkali-kali, sudah mengikuti les, sudah berbagai macam kegiatan yang diikutkan, tetapi kenapa sih kok proses pembelajarannya masih saja lebih rendah dibanding teman-teman sebayanya? Masih saja nilai-nilainya itu nggak pernah mencukupi, padahal selalu diberikan pembelajaran, selalu diikuti, dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak sih Bapak Ibu dengar istilah slow learner? Nah, slow learner sendiri tadi saya sudah sebutkan sedikit tadi ciri-ciri dari slow learner, di mana anak-anak slow learner itu biasanya anak-anak ini kemampuan belajarnya itu rendah. Nah, secara umum EPA mengartikan slow learner sendiri itu adalah kecerdasan yang di bawah rata-rata. Apa sih maksudnya kecerdasan di bawah rata-rata? Artinya ketika seorang anak tersebut kita lakukan tes IQ, maka hasil IQ-nya itu akan menunjukkan skornya di bawah IQ normal pada umumnya, atau sama dengan rentangnya itu antara 80 sampai dengan 85. Nah, biasanya anak-anak slow learner ini berada di angka itu 80 sampai dengan 89 maksud saya. Nah, jadi memang jika kalian Bapak Ibu merasa bahwa kenapa anak saya ini kok lemot banget, nah biasa seringkali mungkin kita bisa katakan bahwa anak itu lambat sekali proses pembelajarannya. Nah, anak-anak seperti ini itu mereka biasanya tetap sekolah di sekolah umum ya, jadi nggak berada di sekolah khusus, karena anak-anak ini bukanlah masuk dalam kategori anak-anak tunagrahita atau disabilitas. Jadi kalau anak-anak disabilitas itu IQ-nya biasanya 70 ke bawah. Nah, sedangkan anak-anak lambat belajar ini mereka masih lebih satu tingkat di atas anak-anak tunagrahita, yang tentu saja mereka akan tetap bersekolah di sekolah umum. Namun, tentu saja guru Bapak Ibu guru yang mengajar biasanya akan cukup kesulitan karena anak-anak seperti ini tuh akan sangat susah dalam memahami materi pembelajaran. Nah, ciri-cirinya itu yaitu yang pertama, susah memahami materi pembelajaran, lalu bila mengerjakan tugas itu sangat lambat. Nah, bisa jadi juga kita lihat dari membaca. Misalnya anak itu kenapa sih dalam membaca itu mungkin juga masih sulit ya. Mungkin ada yang masih belum terlalu memahami cara membaca, atau intonasinya itu memang kurang tepat juga. Nah, lalu selanjutnya dari berhitungnya. Biasanya kemampuan berhitung anak-anak slow learner ini juga kurang bagus dibanding anak-anak yang memiliki IQ normal. Mereka akan sangat susah dalam memahami pembelajaran hitung-hitungan. Nah, anak-anak slow learner ini mereka juga biasanya cenderung memiliki self image yang buruk, di mana mereka ini biasanya cenderung lebih pendiam, pemalu, dan seringkali juga menarik diri dari lingkungan sosialnya. Jadi untuk anak-anak slow learner sendiri itu biasanya mereka akan memiliki pergaulan yang kurang bagus, atau pergaulan sosialnya itu nggak seluas teman-temannya yang lain. Jadi mungkin temannya itu aja gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang seperti itu seharusnya bagaimana ya kira-kira menanganinya? Oke, saya akan melihat dulu apa sih kira-kira penyebabnya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin tahu penyebabnya kira-kira apa. Nah, penyebabnya itu salah satunya bisa karena faktor keturunan, itu bisa. Jadi mungkin saja anak-anak seperti ini mereka juga memiliki orang tua yang memang memiliki keterlambatan dalam belajar. Nah, selanjutnya itu bisa juga mungkin dari proses ketika dari dalam kandungan atau prenatal. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana apakah gizinya tercukupi, atau memang anak-anak ini tuh mengalami kurangnya gizi ketika mereka berada di dalam kandungan.
Selanjutnya bisa juga karena lingkungan, di mana lingkungan ini sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan seseorang ya. Jadi memang kita nggak bisa memungkiri bahwa kemampuan seseorang itu bisa juga karena lingkungannya. Jadi lingkungannya seperti apa sih? Apakah memang kondusif untuk proses pembelajarannya dia? Apakah support sistemnya memang bagus? Seperti itu. Jadi lingkungan ini akan sangat berdampak kepada kemampuan si anak. Begitu. Nah, untuk anak slow learner sendiri tentu saja mereka ini akan membutuhkan penanganan yang sedikit berbeda dibanding anak-anak yang bisa dikatakan IQ-nya normal. Bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan orang tua ataupun bapak ibu guru dalam penanganan anak-anak seperti ini? Yang bisa bapak ibu lakukan, yang pertama kita bisa melihat karakter si anak. Kira-kira anak ini bagaimana ya karakternya, sifatnya seperti apa, wataknya bagaimana. Nah, dari sana bapak ibu ataupun orang tuanya bisa memahami bahwa oh, anak saya ini sukanya seperti ini dan dia tidak suka dengan cara seperti ini. Lalu yang kedua yang bisa bapak ibu guru, bapak ibu dan orang tua di rumah yang bisa lakukan adalah memahami gaya belajar si anak. Jadi dengan memahami gaya belajar anak, ini akan sangat membantu bagaimana anak ini dalam menguasai proses pembelajaran. Karena ketika kita mengetahui gaya belajar si anak, tentu saja kita akan mampu dalam pendekatan pembelajarannya si anak. Nah, misalnya nih, gaya belajar itu kan ada macam-macam. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah, kita harus tahu, anak ini kira-kira masuk dalam kategori gaya belajar yang seperti apa. Begitu. Lalu yang selanjutnya adalah, yang bisa Bapak Ibu lakukan juga, selalu berikan penguatan kepada anak yang seperti ini. Jadi kita berikan penguatan positif. Misalnya ya, anak ini mampu mengerjakan sesuatu walaupun itu kemampuannya mungkin hanya sedikit saja berkembangnya. Silahkan Bapak Ibu berikan pujian, boleh juga berikan reward kepada anak ini. Tapi ingat, rewardnya jangan reward yang berlebihan ya. Tetap harus sesuai dengan kemampuan si anak tadi. Nah, dengan demikian anak ini akan bisa lebih termotivasi karena justru dengan adanya penguatan dan kata-kata positif ini akan selalu dia merasa bahwa oh iya, ternyata saya didukung walaupun kemajuannya masih kecil saja, tapi ternyata orang-orang di sekitar saya sangat mendukung. Lalu yang selanjutnya yang bisa Bapak Ibu lakukan juga adalah buat kelompok belajar. Jadi sebisa mungkin ada kelompok belajar untuk anak-anak seperti ini. Jadi teman-temannya ini bisa membantu si anak. Namun dengan catatan bahwa teman-temannya ini bukan teman-teman yang suka membuli ya dengan kemampuan si anak, tetapi adalah teman-teman yang memahami sekali kondisi si anak. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru ataupun orang tua semua perlu memberikan pemahaman kepada teman-temannya bahwa kondisinya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya jangan pernah membanding-bandingkan kemampuan si anak. Jadi dengan kita membanding-bandingkan kan anak itu bisa saja merasa bahwa pesimis. Nah, anak-anak seperti ini jangan kita biarkan berkompetisi ya, yang tentu saja membutuhkan kemampuan kognitif, sedangkan mereka sendiri ini kemampuan kognitifnya memang kurang ya. Jadi kalau misalnya diberi hal seperti ini, mereka justru nanti menjadi takut gitu, takut dan jadi patah semangat. Sebisa mungkin kita jangan pernah membandingkan kemampuan si anak, karena tentu saja kemampuan si anak ini akan jauh lebih berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, jika memang Bapak Ibu memiliki waktu, Bapak Ibu guru juga memiliki waktu, bisa diberikan pembelajaran individual atau pembelajaran khusus untuk anak seperti ini. Jadi dengan adanya pembelajaran khusus ini nanti Bapak Ibu guru bisa lakukan pembelajaran yang berulang-ulang seperti itu. Dengan demikian maka bisa jadi bahwa anak ini tuh lebih mudah memahami ketika tadi dilakukan pembelajaran individu. Jadi kalau memang ada kesempatan, silahkan berikan pembelajaran individu atau privat kepada si anak ya, agar ia bisa lebih memahami materi pembelajaran. Karena mungkin jika diadakan pembelajaran di kelas, tentu saja kita tidak mungkin, apalagi kalau ini bukan sekolah khusus ya, jadi nggak mungkin juga Bapak Ibu guru itu menunggu si anak gitu. Nah, dengan begitu ya Bapak Ibu guru harus berusaha menyiapkan waktunya khusus untuk membimbing si anak agar ia memiliki proses pembelajaran dan juga kemampuan berpikir yang lebih baik lagi.
Nah, dari kemampuan sosial sendiri biasanya anak-anak seperti ini kan memang seperti yang saya katakan tadi, pergaulan sosialnya itu kurang luas. Bisa jadi anaknya ini kan minderan. Nah, biasanya anak-anak slow learner ini itu seringkali juga menjadi korban bully teman-temannya karena anaknya ini kurang percaya diri, terus biasanya suka menyendiri. Jadi justru anak-anak yang suka membuli itu akan sering juga membuli anak-anak seperti ini. Nah, itu salah satunya. Nah, memang itu adalah PR untuk Bapak Ibu guru semua dan juga untuk orang tua yang mungkin aja memiliki anak dengan kemampuan slow learner ini ya. Jadi untuk orang tua semuanya, untuk Bapak Ibu guru, nah itu mungkin bisa bagaimana caranya agar kita bisa lebih lagi memahami si anak. Bagaimana caranya agar si anak ini juga tidak terlalu jauh tertinggal dari teman-temannya. Nah, mungkin salah satu strategi yang bisa dilakukan selain tadi yang sudah saya jelaskan adalah coba kita gali potensi si anak. Kita cari kira-kira anak ini punya kemampuannya di bidang apa ya, karena pembelajaran sendiri itu kan ataupun kecerdasan sendiri itu bukan hanya sekedar kecerdasan akademis. Nah, coba kita cari anak ini kira-kira hobinya apa, terus potensinya itu apa. Nah, kalau memang ternyata anak ini memiliki potensi di bidang lain, mari kita kembangkan potensi tersebut sehingga si anak ini mempunyai kemampuan yang lebih ataupun hal positif di bidang yang lain. Nah, mungkin itu ya yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam memahami karakter anak-anak slow learner dan juga dalam membantu tumbuh kembang dan perkembangan anak-anak seperti ini. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak slow learner ini akan selalu ada di setiap sekolah ataupun di setiap kelas yang seringkali dicap sebagai anak yang kurang pandai. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang memiliki anak seperti ini bukan berarti anak Bapak Ibu guru itu malas mungkin ya. Tapi mungkin karena memang dia kemampuan kognisinya rendah sehingga kemampuan memahaminya memang lambat. Begitu. Jadi jangan langsung dicap ataupun langsung kenapa ya kok saya sudah malas nih ngurusi anak ini gitu. Karena kok anak ini nggak ngerti-ngerti, kok nggak tahu-tahu, kok kayak gini ya gitu. Nah, mungkin untuk yang sudah tahu bahwa ada yang namanya slow learner loh, kemampuan seseorang itu kan tidak bisa kita samaratakan. Ada anak-anak yang memang kemampuannya itu tidak sama dengan anak-anak yang lain. Ada juga anak-anak yang memang pintar. Nah, tapi yang harus Bapak Ibu tahu juga, ada loh anak-anak yang kalau kita tes IQ-nya itu normal, bahkan bisa jadi di atas normal atau di atas rata-rata. Namun nilai-nilainya kenapa sih kok bisa nggak bagus gitu, padahal kalau di tes IQ ataupun kemampuannya itu kemampuan kognitifnya bagus bahkan bisa di atas rata-rata. Jadi ada anak yang seperti itu ya. Nah, untuk anak yang seperti itu nanti akan saya bahas lagi di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan mentalnya. Baik, sampai jumpa lagi. Bye.